Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam masalah ijab dan qabul. Beliau mengatakan al-matlab ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, al-ijabu wal qabulu bil isyarah. Ijab dan qabul menggunakan isyarat, menggunakan gerakan tubuh, tidak ngomong, tidak nulis, itu isyarah. Al-far'ul awwal, cabang masalah yang pertama, al-ijabu wal qabulu bil isyarati liman qadira ala an-nutki. Ijab qabul dengan isyarat bagi orang yang mampu bicara. Apa hukumnya? Beliau mengatakan la yan'aqidul ijabu wal qabulu bil isyarati liman qadara ala an-nutki. Enggak sah ijab qabul dengan menggunakan isyarat bagi orang yang mampu berbicara. Nassa alaihil malikiyatu wal hanabilah. Ini ditegaskan oleh para ulama-ulama malikiyah dan para ulama-ulama hanabilah. Wa huwa muqtala madhhabil hanafiyyati wasyafi'iyah. Dan ini tuntutan konsekuensi dari madhabnya Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wadhalika, hal itu disebabkan lil istighna'i anil isyarati bin nutki. Karena kalau bicara itu sudah mencukupi dari isyarah. Orang itu yang bisa bicara, kenapa harus berisyarat? Itu maksudnya. Alladzi huwa syartun fil qadiri, yang mana bicara itu adalah syarat bagi orang yang mampu. Syarat bagi orang yang mampu. Nah, jadi intinya orang yang mampu bicara, kemudian dia tidak bicara, dia tidak nulis, tapi pakai isyarat. Setahu ana malah para ulama sepakat dalam masalah ini bahwasanya akad nikahnya ijab qabulnya itu enggak sah. Kenapa? Yani karena mampu berbicara lalu menggunakan bahasa isyarat. Allahu a'lam. Al-far'u ats-tsani, cabang masalah yang kedua. Al-ijabu wal qabulu bil isyarati minal akhras. Ijab qabul menggunakan isyarat bagi orang yang bisu, bagi orang yang tidak bisa berbicara. Apa hukum orang yang tidak bisa berbicara akad nikah menggunakan isyarat? Yan'aqidul ijabu wal qabulu minal akhrasi. Yani ijab dan qabul pernikahan itu sah, yani bagi orang yang yang bisu. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ati. Ini dengan kesepakatan para ulama mazhab 4. Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa dzalika, hal itu disebabkan li'anna nikaha ma'nan, karena pernikahan itu adalah sebuah makna la yufhamu minal akhrasi illa bil isyarati, yang tidak bisa difahami dari orang yang bisu kecuali menggunakan isyarat. Yani al-isyarah al-mafhumah, isyarat yang difahami bersama oleh wali, oleh suami, oleh saksi. Bahwasanya gerakan koyok ngunuku berarti menikahkan, berarti menerima. Prakteknya piye? Sampai iso nyontohno. Piye? Seumpama ada wali, kemudian dia itu bisu. Kemudian dia itu harus menikahkan putrinya. Ngono gerakannya piye? Kan calon suami, calon mantunya itu ada di depan dia. Terus, piye Pak Takin?
Lempulah pokoknya. Dalam nyanyi bahasa fikihnya itu al-isyarah al-mafhumah. Sah kalau orang yang bisu menikahkan menggunakan bahasa isyarat. Tapi syaratnya al-isyarah mafhumah. Isyarat yang difahami bersama. Difahami oleh yang nikahkan, difahami oleh yang suami, dan difahami oleh para saksi. Bahwasanya yang semacam itu adalah pernikahan antara fulan dengan fulana. Ya dalam kondisi semacam itu kayaknya mau nggak mau, yani apa itu calon istrinya itu harus hadir untuk bisa ditunjuk bahwasanya nikahnya adalah fulan dengan fulana. Apapun lah prakteknya yang penting itu sah. Kenapa? Karena tidak ada jalan kecuali pakai isyarat. Tidak ada jalan kecuali yani pakai isyarat. Wallahu a'lam. Nah, taib. Hanya satu masalah yang entah sudah atau belum. Kalau orang yang berisyarat, kalau orang yang bisu itu bisa nulis. Yani orang bisu bisa nulis. Ada tuh? Banyak ya. Ada orang bisu dia nggak bisa ngomong. Tapi dia bisa nulis dan dia bisa baca. Dia bisa nulis dan dia bisa baca. Maka akadnya pakai tulisan. Karena tulisan itu lebih yani mendekati bicara dibandingkan isyarat. Tulisan itu jelas. Yani yang diomongkan apa, yang diinginkan itu apa, yang dinikahkan itu siapa. Gitu. Sedangkan bahasa isyarat itu bahasa yang masih mengandung banyak kemungkinan. Kita itu tidak menggunakan bahasa isyarat kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Yani tidak menggunakan yani bahasa yang lainnya kecuali bahasa isyarat. Nah, al-matlabur rabi, pembahasan yang keempat, al-ijab wal qabul bil kitabah. Ijab dan qabul menggunakan tulisan. Menggunakan tulisan. Al-farul awal cabang masalah yang pertama, al-ijab wal qabul bil kitabati lil hadir. Ijab dan qabul pakai tulisan bagi yang sama-sama hadir. Jadi kasusnya itu adalah ada dalam ruangan atau dalam tempat pernikahan itu ada wali, ada calon suami, ada saksi. Jadi ada saksi. Kedua-duanya mampu bicara. Kedua-duanya itu mampu bicara. Lalu transaksinya. Lalu akadnya pakai ini tulisan. Jadi bapaknya itu nulis, saya nikahkan gitu. Pakai tulisan, gak ngomong. Tulisan itu diserahno karo yani calon suami anaknya. Calon suami anaknya membaca tapi gak dibaca, membaca dalam hati, dilihat gitu. Kemudian dia nisone ngono tulisi, saya terima. Terus diserahkan. Diserahkan. Yang semacam itu apakah sah atau tidak itu bahasa kita. Jadi wali dan suami sama-sama hadir di tempat, tapi akadnya pakai tulisan. Beliau mengatakan la yan'aqidul ijab wal qabul bil kitabati lil hadir. Tidak sah ijab dan qabul pernikahan menggunakan tulisan bagi yang bisa hadir, bagi yang bisa datang dalam tempat pernikahan tersebut. Wa hadza bi ittifaqil madhahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4 Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa dzalika li'anna an-nutqa yughni anha. Demikian itu adalah karena dia bisa berbicara. Kalau dia mampu berbicara, yang itu hukum asal, yang itu hukum adalah hukum asal, maka jangan menggunakan yang lainnya. Adapun kalau kondisi semacam ini, kemudian dia nggak bisa ngomong, ya pasti sah. Lawang isyarat aja sah, apalagi tulisan. Jadi kita bicara hukum ini adalah bagi orang yang bisa untuk bicara lalu menggunakan tulisan, itu yang dikatakan oleh beliau tidak sah. Al-far'us tsani, masalah yang kedua. Al-ijab wal qabulu bil kitabati lil ghaib. Ijab qabul yani pakai tulisan bagi yang tidak bisa hadir di tempat pernikahan.
Jadi ikhtalafal ulama fi iqadil ijabi wal qabul bil kitabati lil ghaib. Para ulama kita berselisih tentang hukum ijab qabul dengan tulisan untuk orang yang tidak bisa hadir. Ala qaulain, atas dua pendapat. Yang pertama, la yan'aqidul ijab wal qabul bil kitabati lil ghaib. Tidak sah yakni akad pernikahan ijab qabul dengan tulisan bagi orang yang tidak bisa hadir sekalipun. Wa huwa madhhabul jumhur. Ini adalah madhab mayoritas yakni para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila. Wa dzalika likauniha kinayatan. Yang demikian itu ya karena tulisan itu adalah kinayah. Tulisan itu adalah apa ya? Ganti dari ngomong gitu. Wan nikah la yan'aqidu bil kinayati. Sedangkan nikah tidak sah dengan cara yang semacam itu. Kalau tidak bisa hadir jangan nulis. Tapi wakilkan kepada jadi orang lain. Jadi gambarannya itu adalah jadi sudah ditentukan pernikahan, hari pernikahan, kemudian sudah ditentukan hari yani pernikahan gitu. Lah, kemudian qadarullah walinya itu sakit. Walinya itu sakit pada hari H itu dia sakit di rumah sakit. Lalu dia itu pada waktu acara pernikahan itu dia nulis di rumah sakit, dia itu nulis. Setelah nulis, tulisan itu dibawa sama kurir, dibawa sama keluarga gitu ke tempat pernikahan, terus ditunjukkan kepada yang calon suami. Lalu sang suami itu membaca, lalu dia menjawab qabiltu nikah. Jadi yang di lokasi itu menjawab dengan lisan, yang ada di rumah sakit dia itu nyampaikan dalam bentuk tulisan. Ini dimaksudkan oleh beliau dalam kasus yang semacam ini. Dalam madhab yang pertama, tulisan itu bentuk yang semacam itu nggak sah. Kenapa? Ya alasannya masih bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lain apa? Diwakilkan. Jadi bapak yang di rumah sakit itu mewakilkan ke siapalah gitu ya. Ke adiknya, ke tetangganya, ke ustadznya, ke kiainya. Siapa gitu. Dia mengatakan, "Pak, jadi hari ini waktunya putri saya menikah, sudah ada undangan, sudah nyebar, tapi saya di rumah sakit, saya wakilkan menikahkan putriku fulanah dengan si fulan kepada jenengan dengan mahar sekian." Jadi pernikahannya itu perwakilannya itu dengan detail. Saya wakilkan untuk menikahkan putriku fulanah mendapatkan atau dengan fulan ibnu fulan dengan mahar sekian. Lalu yang diwakili itu mengatakan, saya terima perwakilan jenengan untuk menikahkan putri jenengan dengan si fulan dengan mahar sekian dan sekian. Maka akad perwakilan itu sah. Setelah akad perwakilan itu sah, maka kemudian wakilnya itu yang datang. Jadi kemana? Jadi ke lokasi pernikahan, kemudian dia yang menikahkan bertindak sebagai wakil. Jadi bertindak sebagai wakil dalam proses pernikahan tersebut. Kalau dalam saat menikahkan, dia mengatakan, saya atas nama wakil dari wali. Jadi ya, dari wali fulanah, yaitu bapaknya menikahkan fulanah binti fulan dengan fulan ibnu fulan dengan mahar sekian, lalu terjadilah ijab dan qabul. Lalu terjadilah ijab dan qabul. Nah, wallahu a'lam. Itu mazhab yang pertama. Mereka mengatakan enggak sah karena masih bisa menggunakan cara lain, yaitu pakai lisan yang dengan cara diwakilkan. Itu kalau pada zaman dahulu. Kalau pada zaman sekarang bisa menggunakan alat-alat modern, alat-alat komunikasi modern dengan kondisi yang telah kita bahas dalam pertemuan yang kemarin. Tapi gimana pun juga masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat yang kedua. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, yan'aqidul ijabu wal qabulu bil kitabati lil ghaib. Ijab dan qabul itu sah menggunakan tulisan kalau nggak bisa hadir. Lil ghaib itu bagi yang tidak bisa hadir. Wa huwa madhhabul Hanafiyah. Ini adalah madhab ulama-ulama Hanafiyah. Wa qaulun inda Syafi'iyyah wal Hanabilah, dan salah satu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa huwa zahiru ikhtiyar Ibnu Taimiyah. Ini zahir dari pilihan Al-Imam Ibnu Taimiyah wa Syaukani dan Imam Syaukani. Alasannya wa dzalika li'anna al-kitaba lil ghaib kal khitabi lil hadir. Alasannya karena tulisan bagi yang tidak bisa hadir
itu sekelas ucapan bagi yang bisa hadir. Untuk sikap kehati-hatian menggunakan perwakilan maka lebih utama, atau menggunakan alat-alat komunikasi yang ada pada zaman yani sekarang ini, maka yani itu lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, al-far'us tsalits, masalah yang keempat nih ya, karena kasus-kasus ini tuh jarang terjadi lah. Pernah nggak jenengan nikahkan orang yang bisu, yang opo gitu ya? Jarang terjadi. Tapi kan hukum fikih itu ini adalah satu hukum yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi jika kasus itu ada. Jika kasus itu ada, maka sudah ada kajian fikihnya, meskipun jarang terjadi. Al-far'us tsalits, masalah yang ketiga. Al-ijabu wal qabulu bil kitabati minal akhras idza lam tufham isyaratuhu. Yani ijab dan qabul menggunakan tulisan bagi orang yang bisu apabila isyaratnya tidak difahami. Yan'aqidul ijabu wal qabulu bil kitabati minal akhras. Yani ijab dan qabul dengan tulisan bagi orang yang bisu itu sah. Idza lam tufham isyaratuhu, apabila isyaratnya tidak difahami. Wa hadza madhhabul jumhur, ini adalah madhab yani jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa dzalika li'annaha aula binal isyarah. Ya karena apa ya? Innaha, karena tulisan itu lebih utama dibandingkan isyarat. Fahiya bimanzilatis sharih fit talaqi wal iqrar, karena itu sekelas sekedudukan dengan talak dan pengakuan yang tegas. Kita katakan jadi level akad nikah itu pertama ucapan. Kalau masih bisa ucapan maka ucapan. Kalau nggak bisa ucapan maka di bawahnya yaitu tulisan. Kalau nggak bisa tulisan baru di bawahnya lagi yaitu isyarat. Karena orang nikah itu harus gitu ya. Karena itu adalah salah satu di antara kebutuhan asasi manusia, dan proses untuk masuk ke dalamnya kalau tidak bisa yang level pertama, yang kedua, yang ketiga sesuai dengan kaidah fattaqullaha mastata'tu. Al-matlab al-khamis at-tawkilu fil ijabi wal qabul, mewakilkan ijab qabul. Yajuzu tawkilu fil ijabi wal qabul fi aqdin nikah, boleh mewakilkan dalam ijab dan qabul dalam akad nikah. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan para ulama fikih madzhab 4. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka, mewakilkan akad nikah itu boleh. Baik yang mewakilkan itu adalah wali maupun yang mewakilkan itu adalah suami. Baik yang mewakilkan itu wali atau suami. Kalau yang wali yang mewakilkan, dia mewakilkan ijab. Kalau suami yang mewakilkan qabul, ya mewakilkan qabul. Gambarannya gimana? Ya gambarannya itu kalau ini apa ya? Kalau yang mewakilkan itu adalah wali, maka dia mengatakan saya nikahkan. Yani apa ya? Saya atas nama wakil dari fulan ibnu fulan yang merupakan wali dari fulana, menikahkan fulana binti fulan dengan fulan ibnu fulan dengan mahar sekian. Jadi tatkala dia itu menikahkan, menebuskan dengan tegas bahwasanya dia itu adalah sebagai wakil, bukan sebagai wali. Dan ini harus dipertegas ya ikhwan. Dan utama nanti kalau kita bahas tentang masalah perwilayahan, tentang masalah perwalian. Jadi misalkan kondisinya itu adalah wali dekat dengan wali jauh. Karena wali itu kan ada yang wali dekat, ada yang wali jauh. Ada wali itu yang selevel. Wali dekat dengan wali jauh misalkan bapak ke kakek. Itu kan bapak wali dekat, kakek itu wali jauh. Bapak itu yani bapak dengan saudara. Bapak itu wali dekat, saudara itu wali jauh. Ada wali itu yang selevel. Sama-sama kakak, sama-sama saudara kandung. Antara kakak pertama dengan kakak kedua, antara kakak dengan adik, itu selevel. Itu ini selevel, bukan berarti kakak pertama itu adalah wali dekat, kakak kedua itu wali jauh. Pokoknya dia itu adalah kakak atau adik, gitu ya, saudara ini yang lebih tua atau saudara lebih muda, pokoknya dia itu adalah saudara maka
Jadi maka satu level. Lah, kalau wali yang satu level, insya Allah nanti perinciannya pada bab wali. Jadi wali yang selevel maka tidak perlu saling mewakilkan. Jadi misalkan, jadi angga unggui wong Jawa itu, nek ono kakak sing tertua, yuk kakak sing tertua sing nikahkan. Kan angga unggui wong Jawa. Tapi kemudian kakak yang tua itu misalkan ada uldur, ada apa, maka tanpa diwakilkan langsung bisa dibadali. Bukan dibadali sih, langsung bisa dilakukan oleh adiknya. Bahkan seandainya kakak itu ada di lokasi, kemudian dia jadi ya nggak mewakilkan juga, tapi langsung dinikahkan oleh adiknya, maka sah-sah aja. Karena itu satu level. Adapun kalau wali itu beda level. Beda level, ada bapak, ada kakek, ada bapak, ada saudara. Misalkan qadarullah ini yang nikah ini akhwat, santri Al-Furqan atau santri Ar-Rahmah, orang akhwati ya, teman santri Ar-Rahmah. Santri Al-Furqan misalkan gitu. Santri Al-Furqan. Kakak itu, jadi kakak itu kakak dari akhwat ini salah satu asatidzah ternama misalkan. Lah bapak itu wong awam, bapak itu orang awam. Kemudian dia gak pede itu loh. Waktu nikahan itu banyak asatidzah, banyak orang-orang besar untuk arep nikahan itu gak pede. Dia itu apa ya? Yani apa ya? Langsung dinikahkan oleh kakaknya. Apakah nikahnya sah? Enggak. Jadi karena walinya itu bukan kakak. Selagi masih ada bapak, kakak itu bukan wali. Kalau mau jadi yang nikahkan itu adalah kakaknya, maka sebagai wakil dari bapak dan harus dipertegas. Jadi pada waktu itu bapak itu mengatakan, "Nak, ini adikmu fulanah nikahno yo wakile bapak." Oh, nggih. Oh, ya wis. Setelah itu maka kemudian kakak menikahkan atas nama wakil dari bapak, bukan atas nama wali. Karena dia bukan wali. Selagi masih ada wali dekat, maka wali jauh tidak bisa untuk menjadi wali, gitu ya. Itu perwakilan, dan perwakilan ini tidak harus kepada kerabat. Siapapun yang diberi amanat oleh wali untuk menikahkan, bisa sama kerabatnya, bisa ke ustadznya, bisa ke kiainya, bisa ning tonggoi sing biasa paling lumrah ning naib. Biasanya paling lumrah itu mewakilkan itu ke naib. Ya enggak harus jadi mau ke naib, mau ke tonggoi, mau ke ya kerabatnya, mau ke ini, maka semuanya itu bisa untuk itu. Begitu juga dengan kalau yang mewakilkan itu adalah apa? Suami. Kalau suami nggak bisa hadir ataupun seandainya hadir tapi mewakilkan, tapi kayaknya pernah ono contoh nih. Jadi pernah ono contoh nih. Tapi anggaplah mewakilkan, maka sah saja. Jadi misalkan mantune yang dinikahkan itu namanya Fatimah. Yang suami itu namanya siapa? Namanya Hasan. Gitu ya, namanya Hasan. Lalu bapaknya itu ngomong, wahai jadi saudaraku atau anakku Hasan, saya nikahkan kamu dengan putriku Fatimah dengan mahar sekian. Ternyata si Hasan itu apa ya? Mewakilkan penerimaan akad nikah itu kepada Abdullah lah namanya misalkan, kepada Abdullah. Jadi bapaknya itu kan di hadapan dia bukan Hasan, padahal mantune itu Hasan. Di hadapan dia orang jenenge Abdullah. Itu Abdullah itu koncone Hasan. Maka jadi sang bapak itu mengatakan, saya nikahkan putriku Fatimah dengan Hasan bin siapa gitu ya. Dengan bin siapa, dengan mahar sekian. Yang jawab Abdullah, saya terima pernikahannya Fatimah binti siapa bapak ini? Fatimah ini ya binti bapak. Ini atas nama Hasan. Ini atas nama Hasan dengan mahar sekian secara kontan. Gitu. Dengan itu maka pernikahannya sah. Karena yang menerima itu apa? Menerimanya sebagai wakil atas nama atau sebagai wakil dari Hasan. Adapun kalau dia tidak menggunakan kata-kata atas nama Hasan atau wakil dari Hasan, apa hukumnya? Nikahnya nggak sah. Kok nggak sah Ustaz? Apa nggak jadi ning Abdullah? Ya ora. Wong bapak ku ngomongi, saya nikahkan putriku Fatimah dengan Hasan. Yang jawab Abdullah dengan mengatakan saya terima pernikahannya
Loh kan gak nyambung. Yang wong sing nerima itu yani Abdullah. Kalau semacam itu maka nikahnya gak sah. Nikahnya itu gak sah. Gak sah untuk Hasan. Yani karena bukan dia yang nerima. Gak sah untuk Abdullah karena akadnya untuk Hasan. Yang mau sah maka yang nerima Abdullah tapi dalam akad dia menjawab menerima ini atas nama yani atas nama Hasan. Jadi perwakilan itu bisa dari wali, bisa dari suami, bisa dari suami. Dan ini dengan kesepakatan para ulama-ulama fikih. Al-adillah, dalil yang menunjukkan akan hal ini. Awalan minas sunnah, yang pertama dari as-sunnah. Jadi yang pertama dari as-sunnah. An Urwah, dari Urwah. An Ummi Habibah, dari Ummu Habibah. Ummu Habibah istrinya Rasulullah SAW, putri dari Abu Sufyan. Ini putri dari Abu Sufyan. An Ummi Habibah, dari Ummu Habibah. Annaha kanat tahta Ubaidillah ibn Jahsh. Dulu dia itu istrinya Ubaidillah ibn Jahsh. Jadi Ummu Habibah sama bapaknya pada zaman jahiliyah dinikahkan dengan seorang laki-laki namanya Ubaidullah ibnu Jahsh. Ini masnya siapa? Zainab binti Jahsh. Pernikahan ini terjadi pada zaman jahiliyah. Kemudian mereka berdua sama-sama muslim, sama-sama masuk Islam. Lalu keduanya sama-sama hijrah ke negeri Habasyah. Sama-sama hijrah ke negeri Habasyah. Jadi Mekah itu negeri kafir tatkala itu. Dikuasai oleh orang-orang kafir. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri kafir, ke negeri Habasyah. Yang negeri Habasyah itu negeri Nasrani. Kenapa? Wong podo-podo negeri kafir kok pindah dari negeri kafir ke negeri kafir yang lain. Ini namanya akhaful dhararain. Kafire wong Mekah itu jauh lebih parah dibandingkan kafire orang-orang Habasyah. Karena orang-orang Habasyah itu kafire itu orang yani rajanya ya, kafirnya itu kafir yang adil. Agama ya urusan agama, ini urusan kehidupan bertetangga bermasyarakat maka dinormalkan. Sedangkan di Mekah semacam itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk pindah dari negeri Mekah, negeri kafir tatkala itu ke negeri Habasyah. Salah satu di antara yang hijrah itu adalah Ubaidullah dan istrinya Ummu Habibah. Ini dan istrinya Ummu Habibah. Singkat cerita, Ummu Habibah ditinggal mati oleh suaminya di negeri Habasyah. Jadi Ummu Habibah itu ditinggal wafat oleh suaminya Ubaidullah ibn Jahsh di negeri Habasyah. Jadilah dia menjanda di negeri asing. Jadi nggak punya sanak, nggak punya kerabat, dan nggak punya suami, nggak punya suami. Akhirnya singkat cerita, berita tentang kondisi ini diketahui oleh Rasulullah SAW dari jalur wahyu. Berita tentang adanya ini seorang ini wanita muslimah yang solehah itu sendirian, tidak ada yang ngayomi dan tidak mempunyai suami di negeri Habasyah. Ini sampai kepada Rasulullah SAW lewat berita wahyu. Rasulullah SAW pun melamarnya untuk menikahinya. Tatkala itu beliau sallallahu alaihi wasallam ada di negeri Madinah. Beliau mengirim utusan ke negeri Habasyah. Yani untuk mewakili beliau menerima akad nikahnya Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah. Yang menikahkan tatkala itu adalah siapa? Najasyi. Kenapa kok Najasyi? Karena bapaknya masih kafir. Kakak-kakaknya semuanya masih kafir. Karena kerabatnya masih kafir, tidak ada yang punya hak wali. Perwaliannya jatuh kepada hakim. Fasultanu waliyyu man la waliyya lahu.
Yani sultan atau hakim pemerintahan itu menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Akhirnya yani Najasyi, Raja Najasyi yang menikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima oleh siapa? Orang yang diutus untuk mewakili beliau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib fazawwajaha Najasyi, maka Najasyi menikahkannya an-Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani wa amharaha anhu arba'ata alaf, dan Najasyi memberikan mahar kepada Ummu Habibah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4.000 dirham. Ini mahar termahal yang diberikan oleh atau yang diterima oleh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau ngasih mahar kepada istrinya itu 12,5 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham kali 40. 12,5 kali 40, 500 dirham. Biasanya beliau SAW itu kalau ngasih mahar ke istri-istrinya kisaran 500 dirham. Ummu Habibah ini yang diterima sebagai maharnya Rasulullah SAW 4.000. Ya benar ya. 4.000 dirham, 8 kali lipat, karena yang bayari siapa? Raja. Yang bayari raja. 4.000 dirham itu berapa? Hitung ya. 4.000 mahal lagi. 4.000 dirham dibagi 12 sama dengan 333 dinar. Kali kok ngono hilang? Berapa? 4.000 dirham dibagi 12 sama dengan sekian. 333 dinar. Satu dinarnya 4/4 gram. 1.416 gram. Piro? 1 kilo. Betul ya? 1 kilo, hampir 1,5 kilo emas. Hampir 1,5 kilo. Salah. Piro? 1.456 kali piro mo? 1 juta ya? Saya kira gani mas piro? 1 juta. 1,4 M. Rapopo ditiru. Kita itu jadi orang Indonesia itu penak. Nikah aku mahari sajadah. Seperangkat alat sholat. Wong kalau kita baca kitab fikih gitu ya, kitab para ulama dalam bab pernikahan, insya Allah nanti akan datang pembahasannya kalau kita bahas mahar ya. Para ulama itu selalu mengatakan disunnahkan kalau wanita minta mahar itu jangan yang mahal-mahal, yang murah aja. Tirulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau ngasih mahar ke istrinya rata-rata 12,5 uqiyah. 12 uqiyah wa nash. Jadi 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah itu satu uqiyah itu 40 dirham. Sama dengan 500. 500 dirham dibagi 12 sama dengan 41,6 dinar. Kali 4/4 gram sama dengan 177 kali 1 juta. 1 juta. Jadi 177 juta. Murah. Nek ngene wong golokan ora ono sing nikah. Bukan. Makanya jangan heran kalau kemudian yani di Timur Tengah sampai sekarang itu mahar itu mahal untuk standar Indonesia. Jadi untuk standar Indonesia. Tapi di negara mereka nya begitu itu wis murah. Jadi standar mereka sekarang kalau nikah di Timur Tengah ya, di Saudi, Mesir, di Saudi itu kalau keluarga menengah, miskin enggak, kaya enggak, nikah itu biasanya 80-an ribu. 80.000 real maharnya. Kali berapa sekarang 1 real? 4.000 ya?
Ya, benar ya 4.000 ya. 4.320 juta. 320 juta. Tambah akeh. Keluarga miskin itu, keluarga miskin itu maharnya rata-rata 50-an ribu. Kali 4.000, 200 juta. 200 juta. Makanya kalau di pemerintah Saudi dan rata-rata negeri Khalij ya, Kuwait, ini Emirat Arab, Bahrain, negeri-negeri itu dan negeri Syam, negeri Timur Tengah lah secara umum, pemerintahannya itu mesti mempunyai badan, lembaga keuangan untuk nalangi nikah, untuk nalangi pernikahan. Oh ya, pokoknya wayang nikah itu, kemudian mengajukan ke lembaga itu untuk utang berapapun yang dia inginkan. Lalu nanti nyicil ke negara. Jadi nyicil ke negara. Ana itu akrab dengan para masyayikh. Suatu hari ada salah satu di antara masyayikh kami di Libya. Salah satu dosen Libya itu putrinya sakit. Jadi beliau ke asrama, ke kampus, kemudian manggil anak, Ahmad antar ke rumah sakit. Oh ya. Di tengah-tengah jalan itu beliau cerita, enak dari orang Indonesia. Jadi kenapa sih? Maharnya murah. Kalau kami, belum ada ceritanya. Jarang ada orang itu nikah terus maharnya itu tunai. Semuanya itu mesti ngutang. Anak tanya, lah jenengan sih? Jenengan. Udah lunas belum? Putri Ana sudah 2, Ahmad. Putri Ana sudah 2. Sampai sekarang ini maharku tak lunasi separuh. Jadi yang separuh durung lunas. Padahal dia dosen loh. Padahal dia itu dosen. Wong mahasiswanya aja dibayari apa meneh? Dosen nih. Apa meneh? Dia itu dosennya Ana lupa ya, beliau itu dulu pernah nyebut angka berapa. Ana pernah tanya, pernah jalan-jalan gitu sama salah satu profesor Nahu. Nganter tuku kain apa-apa seingatku pokoknya pergi ke Tanah Abang kok tuku kain. Tuku kain ngono terus tengah-tengah jalan itu ngobrol, ngarung ngiten-ngiten ngulon, tak tanya. Sih. Jenengan kok tinggalnya di apartemen itu gak mahal toh? Kan di pinggirnya kampus itu ada apartemen yang mahal. Ya mahal sih, tapi nggak apa-apa. Anak tanya terus, emang gaji jenengan berapa? Gaji jenengan berapa sebulan? Gajinya seingat Ana ya, beliau nyebut angka 20.000. 20.000 rial loh. Ini kira 20.000 rial. Seingat ya, kalau nggak salah 20.000 kali 4.000 kali 4.000. Salah. Kok 20.000? Salah dulu. Gak kok. Pokoknya besar kok. Salah ini aku. Ana ingatnya salah berarti. Saya ingat Ana itu dia sampai hitung pada waktu itu di atas 150 juta. Atau pokoknya saya kaget tahu. Kalau 20.000 kan cuma 80 juta. 80 juta itu kelas-kelas dosen bawahan. Itu seorang profesor Nahu. Itu gede-gede. Ini coba gede-gede. Wong ngono ya mangane sego doae. Ngombene yo banyu doae. Ngomong apa minta tadi mau? Ngomong apa ada tadi mau? Yang mana ya tadi? Oh iya, maharnya Ummu Habibah. Wa amharaha anhu 4.000 wa ba'atha biha ila Rasulillah. Lalu Najasyi ngirim bener ya. Jadi meminta kepada Ummu Habibah untuk berangkat ke kota Madinah ditemani oleh siapa? Syurahbil ibn Hasanah. Ditemani oleh Syurahbil ibn Hasanah. Kok enggak nak mahram ya Ustaz? Yo fikih masih awal-awal zaman kenabian, fikih mahram, fikih safar itu belum ada. Ini belum ada. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil fil hadithi jawazut tawkil fi aqdin nikah. Dalam hadis ini bolehnya mewakilkan dalam akad pernikahan. Nah,
Tsaniyan, dalil yang kedua, annal hajata tad'u ila taukil. Mewakilkan itu dibutuhkan, kebutuhan masyarakat itu menuntut untuk mewakilkan. Fa innahu rubbama ihtaja ila tazawwuj min makanin ba'id. Karena terkadang ada orang itu butuh nikah padahal dari tempat yang jauh, la yumkinuhu safaru ilaiha, tidak memungkinkan untuk melakukan safar yani kepadanya. La yumkinuhu safaru ilaiha, tidak memungkinkan yani untuk mengadakan safar menuju ke tempat pernikahan tersebut. Jadi intinya para ulama kita sepakat yani mewakilkan itu boleh. Mewakilkan baik walinya maupun suaminya. Mau yang mewakilkan itu ada di lokasi, mau tidak ada di lokasi, semacam itu. Lah, yang penting yang nikahkan nanti itu menyebut kalau dirinya itu adalah wakil. Yang menyebut kalau dirinya itu adalah wakil. Karena kalau dia kemudian menikahkan atas nama dirinya sendiri, maka jadi nggak sah. Karena dirinya hanya seorang wakil, maka dia menikahkan atas nama wakil. Wallahu alam bishawab. Tapi para ikhwan dan janniyalaikum, ini yang bisa kita pelajari. Masalah yang berikutnya ini masalah yang agak panjang, yaitu pernikahan dilakukan oleh satu orang. Insyaallah kita bahas pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Tapi kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.